Yes. Apakah seseorang pernah mengecewakan kamu? Apakah ada luka yang masih kamu simpan hingga malam hari ini? Jika hati kamu terasa berat dan sulit melupakan rasa sakit itu, jadi dengarkan 3 ayat firman Tuhan ini. Mungkin inilah penghiburan yang Tuhan ingin berikan kepada kamu malam hari ini. Karena Tuhan menyembuhkan hatimu. Yes, selamat bergabung di siaran live dari Senam Iman. Terima kasih semua yang masih mau ikut dari awal sampai akhir daripada siaran live ini. Yes, apakah seseorang pernah mengecewakan kamu? Atau apakah ada luka yang masih kamu simpan hingga malam hari ini? Jika hati kamu terasa berat dan sulit melupakan rasa sakit itu, dengarkan 3 ayat firman Tuhan dalam Alkitab ini. Dengar sampai habis. Mungkin inilah penghiburan yang Tuhan ingin berikan kepada kamu malam hari ini. Shalom semuanya, selamat bergabung di dalam siaran live pada malam hari ini. Ya, silakan ketik amin dan juga kalau boleh absen dulu dari kota mana saja semua teman-teman yang bergabung di dalam siaran live ini. Ya, senang sekali bisa ketemu lagi dengan semua teman-teman di serial Oke Medan, Horas, mantap. Pak Jupang Buse. Ya, Kak Neni ya. Oke, siapa lagi? Ya, dari Medan sudah join. Ya, senang sekali bisa ketemu di siaran live kali ini. Karena temanya luar biasa. Tuhan menyembuhkan hatimu. Yes, Tuhan menyembuhkan hatimu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Amin. Ya, ketik amin ya. Terima kasih semua teman-teman yang sudah bergabung. Tadi Medan sudah bergabung. Ayo absen-absen dulu. Dari kota mana aja atau mungkin dari negara mana bisa bergabung di siaran live saat hari ini, malam ini ya. Oke, Tuhan menyembuhkan hatimu. Di dalam serial siaran langsung di Senam Iman ya. Nah, di mana siaran langsung ini
diadakan 2 malam sekali ya. Kemarin di siaran live sebelumnya ada teman yang mengusulkan untuk setiap malam ya siaran live. Nah, buat kamu kira-kira menurut kamu sebaiknya siarannya 2 malam sekali atau setiap malam? Coba ketik ya. Jangan lupa tap-tap layar, terus absen-absen dari kota mana saja teman-teman yang hadir di siaran live kali ini. Di dalam serial 3 ayat Alkitab sebelum tidur. Ini serialnya terus ada berseri dan teman-teman bisa mengikuti siaran ulangnya ada di YouTube Senam Iman ya. Silakan subscribe di sana dan tonton ulang. Dari siaran live ini juga nanti akan ada di siaran live ini akan ada di siaran ulang di YouTube ya. Oke. Jadi temanya adalah Tuhan menyembuhkan hatimu ya malam hari ini dengan 3 ayat firman Tuhan yang luar biasa. Kita akan bacakan di sini ya. Jadi kita ucapkan 3 ayat Alkitab ini sebelum tidur saat hati terluka dan kecewa. Wah, ini dahsyat ya. Memang tidak semua luka terlihat oleh mata. Ya, ada luka yang tidak meninggalkan bekas pada tubuh. Ya, tetapi meninggalkan bekas yang dalam. Di mana? Di hati. Ya. Luka karena dikhianati. Luka karena ditolak. Luka karena harapan yang tidak terwujud. Luka karena kata-kata yang menyakitkan. Ya. Luka karena orang yang kita kasihi mengecewakan kita. Dan memang seringkali luka seperti ini terasa paling berat. Apalagi saat malam tiba. Wow. Saat jam sibuk kita itu berhenti. Saat suasana menjadi tenang. Ketika kenangan mulai muncul kembali. Nah, mungkin malam ini ada seseorang yang masih kamu pikirkan. Ya, mungkin ada kejadian yang masih sulit kamu lupakan. Mungkin kamu tersenyum di depan orang lain, tapi di dalam hati kamu masih nyimpan rasa sakit itu. Kalau itu yang sedang kamu alami, saya ingin kamu tahu satu hal. Tuhan melihat luka yang tidak dilihat orang lain. Dan Tuhan memahami rasa sakit yang tidak mampu kamu ungkapkan dengan kata-kata. Dan Tuhan sanggup menyembuhkan hati yang terluka. You are the God that healed me. You are the Lord my healer. Shalom juga Kak Gemini. You sent your word and you heal my disease. Tuhan melihat hati yang luka, yang tidak dilihat orang lain. Shalom semuanya ya. Absen-absen kalau dari kota mana dan mungkin provinsi mana atau dari negara mana ya. Thank you so much sudah bergabung di sini. Terima kasih yang juga sudah tap layarnya, ketuk-ketuk layarnya sehingga muncul love-nya. Terima kasih yang follow akun ini dan juga terima kasih yang
teman-teman yang memberikan gift. Terima kasih juga yang sudah join di fans clubnya ini. Salam dari Tangerang, Kak Gemini. Oke, yes, Tangerang sudah hadir. Tadi dari Medan sudah hadir. Ya, baik, terima kasih. Nah, Tuhan melihat luka yang tidak dilihat orang lain. Dan Tuhan memahami rasa sakit yang tidak mampu kamu ungkapkan dengan kata-kata. Ya. Dan Tuhan sanggup menyembuhkan hati yang terluka. Nah, malam hari ini, mari kita merenungkan 3 ayat firman Tuhan dari Alkitab yang dapat membawa penghiburan dan pemulihan bagi hati yang sedang kecewa. Ada amin? Ketik amin ya. Kita langsung masuk ke firman Tuhan yang pertama ya. Di Mazmur 147 ayat 3. Amin. Ya, saya akan bacakan ya ayat pertama dari 3 ayat Alkitab sebelum tidur yang kita ucapkan sehingga menjadi penghiburan dan pemulihan bagi hati kamu yang sedang kecewa. Ya, terima kasih yang sudah like siaran live ini. Boleh silakan share ya kepada teman-teman kamu semua ya, dimanapun share ya akun ini. Dan bagi teman-teman yang ingin dengarkan siaran ulangnya, ada di YouTube Senam Iman dan juga siaran ulang dari live sebelumnya. Terima kasih yang sudah join dan juga terima kasih yang sudah follow akun ini. Ayat pertama yaitu Mazmur 147 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Amin. Wow. Ketik amin ya. Coba, betapa indah loh ayat ini. Indah ya? Indah ya? Coba saya baca ulang ya. Mazmur 147 ayat 3. Di mana firman Tuhan berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuh, coba. Kalau kita luka ya di kulit kita, ya banyaklah ya obat-obatan yang untuk bisa menutup lukanya begitu ya, menyembuhkannya. Tapi kalau di hati, siapa yang bisa menyembuhkan bahkan membalutnya? Nggak mungkin kan? Apa itu kalau merek zaman dulu Handy Plus, Tenso Plus gitu ya, bandage gitu, nggak bisa. Jadi hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Itu ada di Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Indah banget firman Tuhan ini ya. Tuhan gak hanya lihat luka kamu, tapi Dia juga sembuhkan luka kamu. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Yes, Dia juga menyembuhkan. Perhatikan kata membalut di Mazmur 147 ayat 3. Kata membalut. Ketika seseorang terluka secara fisik ya, luka itu perlu dirawat dengan hati-hati. Betul ya? Betul ya? Yes. Enggak tergesa-gesa. Pelan-pelan. Terima kasih Kak Wawu ya yang sudah join di fans club. Thank you so much. Ya, firman Tuhan ini sesuai dengan kisah saat ini. Oh, oke Kak Gemini. Kak Lina terima kasih gift-nya. Boleh tolong ketik Kak Gemini. Apa? Kenapa? Firman Tuhan ini Mazmur 147 ayat 3 ini. Ya, kenapa? Cocoknya kenapa? Wow, thank you so much. Haleluya, haleluya. Fantastis. Ya,
Silakan ketik ya cerita ininya ya. Fantastic, Tuhan Yesus baik ya. Nah, perhatikan kata membalut. Oke, nah ketika seseorang terluka secara fisik, luka itu perlu dirawat dengan hati-hati. Ya, enggak tergesa-gesa. Itu tidak bisa diabaikan. Nah, demikian juga Tuhan bekerja dalam hati kita. Ya, Dia paham banget, Tuhan paham banget bahwa pemulihan tuh perlu waktu. Ya, pemulihan hati yang patah, hati yang luka, gitu ya. Dan Tuhan nggak maksa kita untuk pura-pura kuat. Ya. Oke Kak Gemini, karena saat ini memang sedang terluka oleh sakit hati dan amarah dengan orang terdekat. Oke. Ya. Kita akan doa sama-sama ya. Sesaat lagi. Oke. Dahsyat. Dan Tuhan memang paham kalau Kak Gemini dan kamu semua yang dengar ini, bahwa pemulihan hati yang luka, yang kecewa, yang patah, itu memang perlu waktu. Ya. Dan Tuhan gak maksa kamu untuk pura-pura kuat. Tuhan tidak minta kamu sembunyikan air mata. Enggak. Jadi sebaliknya, Tuhan mengundang kamu datang kepadanya apa adanya. Yes. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Yes, Tuhan pulihkan. Dan Tuhan perlu waktu. Kamu perlu waktu untuk pemulihan itu. Tetapi Dia minta kita datang. Ya, Dia mengundang kita untuk datang kepadanya apa adanya. Jadi nggak usah malu. Nggak usah gimana ya. Pokoknya jujur aja. Betul. Nah, perlu. Berapa tahun Kak Gemini? Wow. Yes. Oh, 5 tahun ya menyimpan luka. Oh, oke. Haleluya. Mari kita satu dalam doa ya, Kak Gemini ya. Semua teman-teman ikut kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersepakat untuk Kak Gemini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memulihkan hati Kak Gemini. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa hati Kak Gemini sudah melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang membuat dia sakit hati, membuat patah, membuat kecewa Kak Gemini. Tuhan, kami percaya siaran live ini tidak kebetulan. Roh Kudus-Mu menjamah, melawat semua hati dari penonton siaran live ini, terkhusus untuk Kak Gemini. Tuhan Yesus, Engkau pemulih, Engkau Sang Penyembuh. Kami percaya detik ini juga dalam nama Tuhan Yesus terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan atas diri Kak Gemini. Semuanya dipulihkan, kembali normal, tidak ada sakit hati. Dan Kak Gemini lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah. Bahkan Kak Gemini melepaskan doa berkat bagi orang-orang yang membuat dia sakit hati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik. Terima kasih juga Kak Coach Hega ya. Alright. Thank you so much. Shalom juga. Salam kenal dari Akademisi Praktisi Psikologi dan Bisnis. Yes. Jesus bless you too. Wow. Tuhan pakai engkau, Coach Hega. Yep. Fantastic. Di marketplace. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk Coach Hega, Psychology and Business. Tuhan berkati dia di setiap langkahnya. Tuhan berkati dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan juga banyak jiwa-jiwa yang kenal Tuhan Yesus melalui pelayanan dari Coach Hega
Psikologi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Yes, terima kasih Coach Hega ya. Thank you so much. Fantastic. Terima kasih juga teman-teman yang sudah follow akun ini. Amin ya, Kak Helena ya. Dahsyat. Nah, oke. Terima kasih banyak. Nah, memang kita perlu ya, amin. Nah, bagi yang teman-teman yang belum percaya, ya tidak masalah ya, karena Tuhan Yesus tetap menunggu, dia tetap mengundang kita ya. Diberkatilah orang-orang yang ingin mengenal Tuhan Yesus jauh lebih dalam ya, dengan membaca ayat kitab Alkitab dan juga ya terus bertanya. Silakan tanya langsung kepada Tuhan Yesus ya. Amin. Ya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, kita lanjut lagi ya. Terima kasih juga Kak Roma Tua ya. Dahsyat. Baik. Kita berdoa juga buat teman-teman semua yang sakit hatinya dan juga patah hatinya dan teman-teman yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya disebut non-believers. Kita disebut orang-orang yang percaya. Barang siapa yang percaya kepada dan mengaku dengan lidahnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia diselamatkan dan bahkan dia diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya, amin. Terima kasih juga Coach Hega, psikologi. Amin juga ya Kak Lina. Thank you so much. Yes, hobi menjadi saksi atas mujizat Tuhan Yesus. Terima kasih doanya. Oke, sama-sama, you're welcome. Coba dong di-sharing Kak Coach Hega ya. Apa misalnya contoh yang menjadi saksi dan mujizat Tuhan Yesus gitu ya. Biar teman-teman yang di dalam siaran live ini ikut dikuatkan ya dari kesaksian itu. Silakan diketik ya, Coach ya. Dengan senang hati juga. Yes, you're fantastic. Amin juga ya Kak Lina ya, fantastic. Oke, jadi memang Tuhan mengundang kita. Tuhan Yesus mengundang kita datang kepadanya. Apa adanya. Dengan semua luka. Nggak dibatasi. Dengan semua kekecewaan. Ya, dengan semua kekecewaan. Dengan semua pertanyaan yang belum terjawab. Ya, dengan pertanyaan yang belum terjawab. Puji Tuhan, ikut senang ya Bun ya. Yes, itu dia. Ada penguatan tuh ya Kak Helena ya. Dari Coach Hega, Psychology. Yes, thank you so much. Jadi, semua luka, semua kekecewaan, patah hati. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa Tuhan? Kenapa kok aku diginiin? Aku udah begitu taat, aku doa, aku worship, aku beribadah ke gereja, aku baik kepada orang, aku lakukan ini, tapi kenapa aku diginiin? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan? Ya, that's why. Itulah lagu yang dari tadi saya nyanyikan. Bila hati terasa berat. Halo Kak Clara, yang tadi doakan lulus Universitas di oke. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersepakat bersama Kak Clara dan juga teman-teman dalam siaran live saat ini. Tuhan berkati dan Tuhan pasti membuat Kak Clara bisa lulus masuk Universitas Diponegoro atau Brawijaya di tanggal 7 Juli ini. Tuhan pakai semua orang-orang yang di dalam universitas tersebut dalam penyeleksian agar kiranya Tuhan ada nama Kak Clara dan bisa tembus di Universitas Diponegoro dan Brawijaya. Kami percaya Engkau angkat kami naik, tidak turun jadi kepala, tidak jadi ekor. Kami lebih dari sekutu-sekutu kami. Demikian juga untuk Kak Clara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersepakat sambil mengucap syukur. Amin. Sama-sama terima kasih Kak Clara. Yes, dahsyat ya. Terima kasih yang sudah tap layar, terima kasih yang sudah kasih gift, terima kasih yang sudah follow akun ini, terima kasih yang join di fans club dari sini. Oh oke. Gimana Coach Hega? Kasarannya mereka hampir menyerah sehingga butuh super power yang lebih dari power mereka. Oh yes, ini dia. Dan boleh saya juga menguatkan dari tulisan Kak Coach Hega ya, bahwa power yang lebih itu ada di dalam kita. Power dari mana? Jesus Christ ada di dalam diri kita. Nah, bagaimana cara Jesus Christ ada di dalam diri kita? Dengan cara
menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya bahwa Tuhan Yesus lahir, mati, disalib, mati, bangkit, dan naik ke surga. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, di Alpha and Omega, di awal dan akhir. Amin. Ya, terima kasih Coach Hega, dahsyat ya. Jadi Coach Hega lanjutannya adalah memberikan super power within us gitu ya. Karena ada Jesus Christ di dalam diri kita, betul? Yes. Roma 10 ayat 8. Tuhan berkata, firmanku ada di dekatmu, di dalam mulutmu, dan di dalam hatimu. Itu dia. Bagi orang-orang yang percaya bahwa Jesus Christ adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yes, thank you so much ya yang sudah bergabung di sini. Dan ya, dari Mazmur 147 ayat 3 tadi, ya, Tuhan mengundang kita. Tuhan Yesus mengundang kita datang kepadanya apa adanya. Yes, ya. Dan Tuhan berjanji untuk membalut hati kita dengan kasih-Nya. Ada amin? Ketik amin ya. Haleluya. Ya. Kalau Tuhan Yesus aja, yes, apa nih, emang saya nggak punya alasan untuk tidak menyayangi diri dan menjadi saksinya. Yes, betul sekali. Ya, betul sekali Kak Heka. Dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound. Oke, kali ini minta doakan anak-anak saya, Alvando, Alvira, dan Giska, supaya tercukupi kebutuhannya. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersepakat untuk keluarga dari Kak Gemini, anak-anaknya. Kami berdoa untuk Alvando, untuk Alvira, dan Giska. Dalam nama Yesus, Tuhan pelihara dengan kekuatan yang sempurna dari surga. Tuhan Yesus yang berjalan di depan mereka. Tuhan Yesus kepala keluarga agung bagi keluarga Kak Gemini dan semua keluarga yang sedang dengar siaran live Senam Iman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau angkat naik semua anak-anak dari Kak Gemini, yaitu Alvando, Alvira, dan Giska. Dan apapun yang mereka minta di dalam namamu, dan hidup suci kudus, memperkatakan firman-Mu Tuhan Yesus, maka mereka menjadi kepala bukan jadi ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersepakat. Dan kami juga percaya Alvando, Alvira, Giska menjadi generasi yang the best, generasi the biggest, dan dapat beasiswa dalam negeri dan luar negeri. Generasi yang cerdas, pandai, dalam nama Yesus. Amin. Janji Tuhan Yesus adalah ya dan amin. Exactly, Coach Hega, Psychology. Fantastic. Amin. Yes. Dahsyat ya. Ini baru ayat pertama ya, dari 3 ayat Alkitab yang akan kita ucapkan sebelum tidur. Ya. Selamat bergabung juga ya, PS Binsar Nikodemus dan juga semua teman-teman ya. Dalam yes. Kak Brazil juga ya. Amin ya. Amin. Terima kasih juga Kak Gemini. Ya, ayat pertama tadi adalah Mazmur 147 ayat 3. Dan kita langsung masuk ke ayat kedua ya, yang kita ucapkan sebelum tidur untuk membalut hati yang luka. Ya, terima kasih yang sudah tap-tap layar, terima kasih yang sudah follow ya akun ini, terima kasih yang sudah join fans club dan juga yang sudah memberikan gift. Ya, thank you so much. Yes, terima kasih. Wah, sudah gabung ya. Thank you. Nah, kita langsung masuk ke ayat kedua. Oke. Matius 11 ayat 28. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Wow, haleluya. Thank you. Yang sudah gabung di fans club. Amin. Ya, saya ulangi lagi, saya bacakan ulang ya. Matius 11 ayat 28. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Haleluya. Amin. Salah satu hal yang paling melelahkan
dalam hidup adalah memikul luka hati yang terlalu lama. Yes, and amin. Ketik amin. Yes, amin. Ya, kita terus mengingat kejadian itu. Kita terus pegangin hal-hal yang membuat hati itu luka. Kita terus mikirin kata-kata yang pernah diucapkan orang sampai menyakitkan. Kalau Sumatera Utara bilang apa? Acit nai, gitu ya. Sakitnya ya, gitu. Acit nai rohaku. Nah, kita terus bertanya-tanya, kenapa semua harus terjadi? Ya, dan tanpa kamu sadar, hati kamu jadi lelah, makin lelah. Karena terus bertanya, terus mikirin kata-kata yang nyakitin hati kamu. Nah, namun Yesus memberikan sebuah undangan. Marilah kepadaku. Bagaimana caranya marilah kepadaku? Ya, dengan memanggil namanya, dengan datang kepadanya dengan hati yang hancur, hati yang luka, hati yang patah. Kita berlutut, kita lipat tangan, tutup mata, berdoa. Bahkan mungkin engkau tidak sempat untuk ucapin doamu. Hanya air matamu yang terus berderai, turun, banjir. Tetapi Tuhan Yesus lihat setetes air matamu berharga. Tuhan lihat hatimu. Ya, itu dia. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Tahu lagunya? Saya lanjutin lagu ini. Dia berfirman, mari datanglah. Tuh, dia selalu pedulikan kamu. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Nyanyi bersama-sama dengan saya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah diriku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Datang di altar Tuhan Yesus. Altarnya itu di mana? Ya, di hatimu, di hati kamu. Hati kamu lagi hancur, berarti altar Tuhan Yesus di situ. Tuhan Yesus duduk nunggu di situ. Tuhan Yesus mengundang kamu yang sedang hati hancur, hati remuk. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku. Itu Yesus. Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow. Di siaran-siaran live yang sebelumnya ya, nanti buat teman-teman yang mau nonton ulang siaran live itu ada di channel YouTube Senam Iman. Betapa hati saya hancur di saat saya lihat orang tua saya, papa saya terkapar karena sakit stroke.
ditambah 7 penyakit lain. Jadi total 8 penyakit. Sakit stroke, sakit jantung, darah tinggi, diabetes, asam urat, syaraf kejepit, mata katarak, telinga tidak bisa dengar. Wah, di saat di rumah sakit di ICU daerah Jakarta Selatan, saya langsung ke rumah sakit. Saat itu saya landing dari Makassar untuk terapi keluarga yang ya begitulah, pelayanan lah ya. Dan saya lihat di depan mata saya bahwa ayah saya terkapar sambil lidahnya miring, tidak bisa mengucap dengan baik. Lalu tangannya seperti berontak untuk cabut-cabut selang-selang. Di situ saya langsung berdoa dan luar biasa dengan hati hancur. Sambil berdoa saya ucapin syukur. Memang aneh kalau bagi orang dunia ngelihat lagi terkapar, lagi marah-marah, kayak seperti itu. Tetapi saya bilang terima kasih Tuhan Yesus. Papaku sudah sembuh. Yep, dahsyat. Yes, penyakit itu. Beberapa hari kemudian, saya datang lagi ke rumah sakit. Lidahnya yang tadi miring, tidak bisa ngomong lancar, jadi bisa ngomong lancar. Kembali lagi saya doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Papaku sembuh, jalan normal, ngomong normal. Singkat cerita, hari ini papa saya masih bisa menikmati matahari yang indah, udara yang segar, dan semuanya kembali normal. Memang tidak instan, seperti tadi yang di ayat pertama. Saat luka, itu perlu pelan-pelan, hati-hati menyembuhkan luka, menutup, membalut luka. Nah, ini 8 penyakit. Terima kasih ya kakak yang sudah memberikan gift-nya. Ya, ini 8 jenis penyakit. Kita cukup datang kepada Tuhan Yesus. Sujud di altarnya, panggil namanya, ucap syukur. Masih ingat cerita 5 roti 2 ikan? Yes. Coba. Saat Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya, ayo, ada makanan apa? Akhirnya, lihatlah ada anak kecil yang punya 5 roti, 2 ikan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia pegang 5 roti, 2 ikan, dia angkat. Sambil mengatakan apa? Thank you our heavenly Father. Terima kasih Bapa. Nyatakan mujizatmu, kemuliaanmu. Amin. Bisa kasih makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak kecil dan perempuan. Apalagi yang terjadi? Tersisa 12 bakul roti dan ikan. Wow. Coba lihat mujizat Tuhan Yesus saat kita datang kepadanya dengan hati yang hancur, hati yang terluka, hati yang masih tersayat-sayat mungkin, hati yang belum bisa mengampuni. Mungkin kamu orangnya, mungkin. Tetapi Tuhan Yesus mengundang kamu untuk dengan hati yang jujur, katakan kepada Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Aku sudah ditebus dari dosa-dosaku. Aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Aku mengampuni orang yang bikin aku sakit hati. Aku mengampuni orang yang sudah bikin aku rugi. Aku mengampuni orang-orang yang sudah memfitnah aku. Aku mengampuni Tuhan. Sebut nama orang itu kalau memang engkau kuat untuk menyebutkan. Lalu lanjutkan dengan, aku mendoakan mereka Tuhan. Biar Tuhan berkati mereka.
powerful. Gak banyak bicara. Karena apa? Air matamu pun ikut berbicara, ikut berdoa. Tuhan Yesus hitung itu. Jujur aja kepada Tuhan Yesus. Yes? Ada amin? Ketik amin ya. Oh, haleluya. Memang itulah. Tuhan Yesus memberikan undangan. Di Matius 11 ayat 28 dia berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Coba, siapa yang punya kuasa itu? Memberikan kelegaan di hati. Ya. Uang tidak bisa berikan kelegaan. Tetapi hanya Yesus Kristus memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera kepada kamu, kepada saya, kepada keluargamu, kepada keluarga saya. Amin. Amin. Itu dia sebabnya. Tuhan bilang, marilah kepadaku. Bukan selesaikan dulu masalahmu, selesaikan dulu utang-utangmu, selesaikan dulu sakit hatimu, selesaikan dulu itu kau marah-marah, selesaikan dulu itu. Bukan, Tuhan Yesus nggak bilang gitu. Apa yang dia bilang? Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku. Oh, haleluya. Tuhan Yesus bukan bilang, sembuhkan dulu dirimu sendiri. No. Tetapi tetap bilang, datanglah kepadaku. Come to me. Jesus said, come to me. Yes, amen. Datang kepada Tuhan. Di segala tempat. Dia tuh omnipresence. Artinya, maha hadir. Di segala tempat. Kita berdoa dengan hati. Panggil nama Tuhan Yesus. Wow. Dia hadir di situ. Apalagi engkau berdoanya berdua atau 3 orang bersepakat. Haleluya. Silakan share ya, siaran live ini ya. Dan terima kasih yang sudah follow akun ini. Terima kasih yang sudah berikan gift. Terima kasih yang ketuk-ketuk layarnya. Terima kasih banyak ya. Fantastik. Dan terima kasih juga yang sudah join di fans club. Yeremia 33 ayat 3. Yes and amen. Nah itu luar biasa. Selamat bergabung ya. Ada Kak Umi Humairah. Yes, terima kasih. Selamat bergabung. Kak Ros juga sudah bergabung. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku. Datang, tanya langsung. Gak usah berdebat dengan orang-orang. Tanya langsung. Yesus, apakah engkau benar Tuhan? Marilah datang Tuhan. Jamah hatiku. Katakan seperti itu. Yes, maka Roh Kudus akan jamah. Sebab Roh Kudus adalah roh Tuhan Yesus itu sendiri. Dan Roh Kudus turun kepada orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu orangnya. Yes. Kamu orang yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Bukan kamu yang pilih Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus sudah pilih kamu. Amin. Jadi kembali lagi. Datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Bukan. Tuhan Yesus nggak bilang, selesain dulu masalahmu. Sembuhin dulu dirimu sendiri. No. Karena Tuhan Yesus nggak pernah minta kita memikul semua beban kita sendirian. Ya, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Sujud di altarnya. Ya. Nih. Sesuatu terjadi saat datang. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, pelepasan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, pelipat gandaan terjadi saat datang di altarnya. Oke, Kak Lina minta tolong doa kalau ada kesalahan, ampuni kesalahan saya dan orang tua saya. Amin. Oke,
Kalina, sebelum kita doa bareng ya, ini juga harus keluar, doa kita harus keluar juga dari mulut kita, bahwa kita mendoakan orang tua kita, mendoakan orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita bilang, Tuhan, aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku, orang yang memfitnahku, orang yang membuat aku rugi, orang yang menipuku, orang yang berbuat jahat kepadaku. Aku doakan dia, Tuhan berkati dia ya Tuhan ya. Seperti itu. Ya. Dan saat kita mengaku dosa-dosa kita, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Tuhan setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa-dosamu dan menyucikanmu dari segala kejahatan. Kita ngaku dosa kita kepada Tuhan Yesus. If we confess all of our sins, He is faithful and just. He will forgive all of your sins and purify from the unrighteousness. Fantastic. Janji Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, mari kita satu dalam doa Kalina. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersepakat untuk Kalina. Tuhan ampuni segala salah dosa dia. Tuhan tahu bahwa Kalina mengaku salah dosanya. Dia berjanji bertobat dan dia mendoakan juga orang tuanya. Biarlah kiranya Tuhan ada pemulihan. Tuhan hadir di tengah keluarga Kalina. Kami percaya sungguh nama Yesus berkuasa di langit, di bumi, di sorga. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Maka mujizatmu pasti terjadi. You are the miracle worker, promise keeper, light in the darkness, the Prince of Peace. In Jesus' name, we already prayed and be grateful. Hallelujah. Amen. Aminkan ya, Kak Lina ya. Haleluya. Terima kasih yang sudah follow akun ini dan juga berkomentar dan juga tap-tap layarnya. Oke? Nah, itulah ayat yang kedua ya, di Matius 11 ayat 28. Ya. Tuhan ingin menjadi tempat kita bersandar. Ya. Tuhan ingin menjadi sumber kelegaan bagi jiwa yang letih, bagi hati yang patah, hati yang terluka, hati yang remuk, hati yang hancur. Jadi malam hari ini, mungkin sudah waktunya untuk menyerahkan kembali segala beban yang selama ini kamu pikul, kamu pegang erat-erat, nggak mau dilepasin pengampunan itu. Sehingga kebencian, amarah terus ditahan. Lepaskan itu. Serahkan kepada Tuhan Yesus. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you. Amin. Kita masuk ke ayat yang ketiga dari serial Ucapkan 3 ayat Alkitab ini sebelum kamu tidur, apalagi terkhusus buat kamu yang hatinya sedang terluka. Ayat itu dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat ketiga ini, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Ketik amin ya. Nah, ayat ini tidak ngomong bahwa semua hal yang terjadi itu baik, bukan, ya.
Tapi ada hal-hal memang menyakitkan. Amin, Kak JJ Beauty ya. Jadi ada hal-hal yang memang menyakitkan. Ada pengkhianatan yang menyakitkan. Ada kehilangan yang menyakitkan. Ada kekecewaan yang nyata. Tapi Tuhan Yesus sanggup melakukan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Amin. Ketik amin. Ya. Tuhan Yesus dapat memakai pengalaman-pengalaman yang paling menyakitkan untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Coba. Karena apa? Semakin parah hal yang menyakitkan hati kamu, maka di situ Tuhan Yesus lakukan perkara yang besar. Tuhan Yesus yang berperang bagi kamu. Ya, itu dahsyat. Coba, masih ingat cerita? Cerita dari Lazarus. Ya, sudah mati. Dan Tuhan Yesus datang sambil menangis. Karena Lazarus adalah teman dari Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus katakan di tengah kerumunan itu, geser batu yang menutupi lubang kuburan. Digeser oleh pria-pria. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, Lazarus, keluarlah dari lubang kubur itu, dari gua itu. Dan Lazarus bangkit. Nah, poin yang saya mau ceritakan dari firman Tuhan ini adalah, untuk hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia, Tuhan Yesus cukup memerintahkan geser batu itu. Bisa nggak Tuhan Yesus perintahkan malaikat untuk, malaikat, tuh geserin batu? Bisa aja. Tetapi karena manusia bisa lakukan, ya udah manusia yang lakukan. Bisakah manusia membangkitkan orang mati? Si Lazarus itu tidak bisa. Yang bisa bangkitkan adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dengan dia perintahkan, Lazarus, keluarlah, bangkitlah. Dahsyat. Coba itu dua kata ya, Lazarus, bangkitlah. Coba dibalik. Bangkitlah Lazarus. Di dalam kubur itu, di dalam gua itu, ada mayat-mayat yang lain. Kalau dibilang bangkitlah baru nama Lazarus, maka semuanya pada keluar. Presisi sekali Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya. Nah, itu juga, mujizat itu juga terjadi atas kamu. Ya, saat kamu datang kepada Tuhan Yesus, sujud di altarnya, bawa hati kamu yang remuk, yang hancur, hati kamu yang patah, yang kecewa, yang mungkin lagi marah, mungkin bahkan lagi menyimpan sakit hati, kepahitan hati, maka datang pada Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung Nice Mago, terima kasih. Selamat bergabung Pendeta Rindra Permata Kasih. Jadi, segala hal mujizat pasti Tuhan nyatakan. Karena Tuhan Yesus tadi sudah menyatakan, mengundang kita di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ditambah lagi tadi di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sujud di altarnya, bebaskanku. Sesuatu terjadi saat kita datang
di altarnya. Kamu datang, panggil nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jujur sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku lagi sakit. Tuhan Yesus, aku lagi ditipu. Tuhan Yesus, aduh berat banget. Ayo, jujur aja apa adanya. Lihat, saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ada amin? Ketik amin. Ya, dahsyat. Nama Yesus berkuasa, amin. Nama Yesus di atas segala nama, punya power. Dan Jesus Christ ada di dalam dirimu. Dia bersamamu. Dia menunggumu untuk datang. Minta pemulihan, minta kelegaan. Yes. Mungkin saat ini, ya, kekecewaan itu nyata memang ya. Amin, yes, amin. Pengkhianatan itu nyata, yes. Banyak hal yang menyakitkan, yes. Kepahitan hati, ya. Tapi Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar, perkara yang luar biasa, perkara yang dahsyat. Saya mengalami tahun demi tahun, masa demi masa. Seperti di Mazmur 23, walaupun dalam lembah kekelaman, wow, Tuhan beserta kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Amin. Jadi mari, jangan simpan kepahitan hatimu. Jangan pegang erat. Lepaskan. Dengan cara jujur pada Tuhan Yesus. Datang pada Tuhan Yesus. Akui salah dosa kita. Kita minta bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, yang menghapus dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yes, amin. Request lagu, Yesus Pelita Hidup, amin. Yes, kita akan nyanyi dengan lagu-lagu yang sesuai dengan konteks malam hari ini ya. 3 ayat Alkitab yang kita ucapkan sebelum tidur. Oke, dahsyat. Terima kasih Kak Mariana mau requestnya ya. Buat teman-teman yang mau dengerin lagi siaran ulang dari siaran live ini, sudah beberapa kali ya kita siaran live di akun Senam Iman, bisa langsung datang di channel YouTube Senam Iman. Ya, boleh di situ ya. Dan kasih komentarnya amin atau apa sajalah yang memberkati di situ ya. Dan pasti Tuhan pulihkan, pasti Tuhan sembuhkan, pasti Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar atasmu. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Ada amin? Amin. Ya. Jadi mungkin kamu belum paham mengapa Tuhan izinkan hal itu terjadi. Tapi satu hari nanti kamu mungkin akan melihat gimana Tuhan menggunakan luka kamu itu di hatimu untuk membentuk karakter kamu. Tuh. Yes. Jadi bersiap-siap. Seperti kalau musim anak-anak ini naik kelas ya, naik kelas atau lulus sekolah.
Ya, namanya juga mau naik kelas, naik peringkat, naik tingkat. Pasti harus lewat ujiannya dulu kan. Itu dia. Yes, semakin tantangan ujiannya itu makin terasa berat. Hadiah besar sudah menanti setelah kita lewatin hal yang berat itu. Ada amin? Yes, amin. Dahsyat. Jadi, mari meminta didoakan bulan ini keterima kerja. Baik, Kak Daisy ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersepakat untuk Kak Daisy yang saat ini sedang merindukan, berharap untuk bisa terima kerja. Kami percaya di bulan ini Tuhan bukakan satu pekerjaan yang baru buat Kak Daisy. Kami percaya Engkau tidak pernah gagal. Engkau selalu menepati janji-janjimu. Bahwa kami dipelihara. Dan kami percaya Kak Daisy dapatkan kerja yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberikan pekerjaan yang baru. Keterima kerja yang baru untuk Kak Daisy. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin ya Kak Daisy ya. Aminkan ya. Luar biasa. Ya, terima kasih banyak teman-teman yang masih terus bergabung bersama siaran live ini. Terima kasih yang sudah follow, terima kasih yang sudah ketuk-ketuk layarnya untuk kasih love, terima kasih yang sudah kasih gift, dan terima kasih yang sudah join di fans club ini. Kak Acin. Oke. Ini Kak Acin ya. Alright. Kita berdoa ya Kak Acin ya. Baik. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersepakat untuk Kak Acin yang saat ini sedang mengalami rasa sakit nyeri sendi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi saat ini. Mujizat kesembuhan terjadi saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Sang Penyembuh, Jehovah Rafa. Maka oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, segala sakit penyakit Kak Acin sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Dahsyat. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini yang menguatkan iman kita ya. Apa yang menguatkan iman kita? Bahwa di hati kita yang hancur luka, kepahitan, marah, ya, itu Tuhan akan nyatakan perkara yang besar. Jadi, keep praying, keep believing. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya, tetaplah berjalan. Senamkan imanmu. In Jesus' name. Amin. Oke, Kak Mariana Mukti minta tolong doakan anak bernama Agustinus Aji Wibowo supaya segera diangkat jadi karyawan. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersepakat bersama Kak Mariana Mukti bahwa anaknya Agustinus Aji Wibowo bisa diangkat jadi karyawan di tempat pekerjaannya, dan biar kiranya Tuhan mujizat-Mu dinyatakan atas Ananda dari Kak Mariana. Kami percaya sungguh Engkaulah Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Allah yang hidup, Jesus Kristus namanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya, kami berdoa di perusahaan Suzuki di Tambun, Bekasi untuk Kak Agustinus Aji Wibowo diterima kerja di sana dalam nama Yesus, diangkat jadi karyawan dalam nama Yesus. Amin. Baik. Lalu ada Kak Butet ya, Riantri, doakan Pak, sudah 7 anakku belum dapat memohon. Oke. Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa bersepakat untuk Kak Butet, untuk anak-anaknya, 7 anaknya semuanya Tuhan berkati. Kami berdoa dan juga kami saat ini klaim firman Tuhan, kami akan putuskan segala kutuk-kutuk keturunan 3, 4, 7, 10 keturunan. Dalam nama Tuhan Yesus ada pertobatan di tengah keluarga mereka. Tuhan juga kami putuskan segala
kutuk dari perjanjian nenek moyang dengan roh-roh jahat, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan berikan keturunan ilahi, 2 orang 3 orang anak dari 7 anak-anak dari Kak Butet di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas keluarga ini. Engkaulah kepala keluarga agung mereka dalam nama Yesus. Amin. Yes, Kalina mau doakan anak belum bisa bicara. Oh, hadir di Pekanbaru. Oh, saya diundang ke Pekanbaru. Puji Tuhan. Oke, baik. Bawa dalam doa ya. Nah, sekarang kita doa dulu untuk anaknya ya. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa bersepakat untuk Kalina dan anak dari Kalina yang belum bisa bicara saat ini, yang sudah berusia 16 tahun. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Sang Penyembuh. Engkaulah Jehovah Rafa. Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, anak dari Kak Lina bisa bicara dalam nama Yesus. Bukakan Tuhan, kata-kata suaranya, pita-pita suaranya Tuhan. Bukakan juga telinganya Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu terjadi Tuhan. Kami klaim firman-Mu, Engkaulah Sang Penyembuh Tuhan. Seperti lagu yang kami nyanyikan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. You are the God that He led me. You are the Lord my healer. You sent your word and you heal my disease. You are the Lord my healer. Bapak, hamba berdoa Tuhan buat semua yang sedang mendengarkan siaran live ini ataupun siaran ulang nanti di channel YouTube Senam Iman. Mereka yang sedang berbeban untuk merindukan kesembuhan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Engkaulah Sang Penyembuh Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Dalam nama Yesus, nyatakan Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Ada kesembuhan buat semua orang-orang yang merindukan kesembuhan dari-Mu Bapa. Apapun penyakitnya, dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Amin. Thank you, Jesus. Aminkan ya Kalina ya. Saya teringat satu momen waktu saya di Sumatera Utara itu. Saya lakukan pelayanan senam otak buat anak-anak. Di mana saat itu ada anak yang tidak bisa bicara dan tidak bisa dengar. Saya tumpang tangan, saya taruh minyak urapan di tangan saya, di jari saya. Lalu saya tempelkan ke telinga dan juga bibirnya. Saya doa sambil saya nyanyikan lagu yang barusan itu. Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu saat ini. Anak ini bisa dengar, anak ini bisa bicara. Dan Tuhan Yesus begitu dahsyat kuasanya. Di hari itu, anak itu bisa bicara, anak itu bisa dengar. Bahkan tetangga-tetangganya dipanggil semua oleh orang tuanya. Sehingga ramai tempat kami melakukan pelayanan senam otak buat anak-anak. Mereka berbaris antri untuk minta didoakan. Dari semua kepercayaan, bukan hanya dari Kristiani. Ikut antri di situ. Bukan saya yang hebat, no, tapi Tuhan Yesus yang hebat. Dan engkau juga punya kuasa itu. Kau serahkan hatimu, datang kepada Tuhan Yesus, panggil nama Tuhan Yesus. Mujizatnya pasti dinyatakan. Mujizatnya pasti dinyatakan. Amin. Ya, haleluya. Terima kasih sama-sama Kalina. Saya pernah ke Pekanbaru beberapa kali. Bahkan sampai ke banyak tempat lah. Gitu ya. Puji Tuhan. Terima kasih yang sudah kasih gift. Ya, terima kasih. Kita sudah berdoa bersepakat bersama-sama ya. Haleluya. Ya. Tuhan Yesus
pasti kabulkan semua doa kita. Ya. Karena Tuhan Yesus adalah ahli mengubah segala luka jadi kesaksian yang dahsyat. Amin kan, ya. Ibu Tini bisa doakan untuk dua anak perempuannya jodoh. Oke. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersepakat dengan Ibu Tini untuk dua anaknya, anak perempuannya bisa dapatkan jodoh yang dari Engkau ya Tuhan, yang takut akan Engkau ya Tuhan Yesus, dan biarlah kiranya Kau pertemukan di waktumu yang begitu dahsyat. Karena firman-Mu berkata di Kejadian 2 ayat 18, tidak baik bagi seorang manusia untuk sendiri saja, maka baiklah kita ciptakan seorang penolong yang sepadan bagi dia. Maka dalam nama Tuhan Yesus kami bersepakat, Tuhan temukan jodoh bagi dua anak perempuan dari Kak Tini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yes, imani ya, Kak Tini ya, Ibu Tini ya. Baik, jadi renungan pada malam hari ini, kalau malam hari ini hati kamu sedang terluka, dengarkan kembali firman Tuhan ini. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Yes, kamu tidak harus nyembuhin diri sendiri. Tidak. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Maka kamu tidak harus memikul semua bebanmu sendirian. Dan Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi cerita kamu belum selesai, karena Tuhan masih bekerja. Yes, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa sebelum tidur saat ini. Ya, mari satukan hati, arahkan hati kita, pandang wajah Tuhan Yesus. Ya, topang tangan buat orang tua yang sedang berjauhan supaya diteguhkan hatinya. Baik. Kita doa dulu bersama-sama ya. Bapa, dalam nama Yesus, Bapa yang penuh kasih, malam hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang sedang terluka. Engkau tahu setiap kekecewaan yang pernah kami alami. Engkau tahu setiap air mata yang tidak diketahui orang lain. Tuhan, kami serahkan semua rasa sakit kami kepadamu. Sembuhkan bagian-bagian hati kami yang masih terluka, masih pahit. Ajar kami untuk mengampuni. Ajar kami untuk percaya kembali bahwa Engkau Sang Penyembuh. Engkau pembuat mujizat sejati. Dan ajar kami Bapa untuk melihat bahwa Engkau tetap bekerja bahkan di tengah rasa sakit kami. Penuhi hati kami Bapa dengan damai sejahtera-Mu malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa buat teman-teman yang ada di dalam siaran live ini. Tuhan berkati keluarga mereka, berkati orang tua mereka, berkati pelayanan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati Tuhan, berkati kemanapun mereka melangkah, dijaga pasukan malaikat, dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan berkati berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau angkat mereka naik, karena mereka adalah anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Mereka taat, mereka terus tunduk, dan mereka menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersepakat bagi orang tua mereka yang sedang berpisah berjauhan. Tuhan, pulihkan hati mereka, pulihkan Tuhan keluarga mereka. Ada kasih mula-mula, cinta mula-mula di tengah keluarga mereka, di tengah orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kepala keluarga kami, dan kami percaya sungguh Engkau yang berperang bagi kami, Engkau yang berperkara bagi kami. Dan Engkaulah pembuat mujizat sejati. Engkau yang pegang terus janji-Mu. Engkau tidak pernah gagal akan janji-Mu. Engkau jaga keluar masuk kami, sebab penjaga Israel tidak pernah terlelap. Dan doa orang benar sangat besar kuasanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Yes. Ya, untuk nenek yang jauh. Oke. Ya, Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa untuk Kak Gianzo, ya, dengan berdoa untuk neneknya yang dimanapun lokasinya berada. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, berikan panjang umur dan kesehatan untuk neneknya, dan biarlah kiranya ada komunikasi yang baik kembali terjalin.
Tuhan pulihkan keluarga dari Kak Giansu dalam nama Yesus. Amin. Yes, terima kasih Kak Yusuf Sitorus, ya. Mulia Te Godang, ya, bujur melala, ya. Tuhan Yesus memberkati sama-sama juga, ya. Jadi mungkin luka di hatimu itu masih ada, mungkin. Tapi juga mungkin rasa kecewa itu belum sepenuhnya hilang. Nah, ingat, jangan lupa bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa yang dekat dengan orang-orang yang terluka. Tuhan tidak menjauh ketika kamu menangis. Ingat itu. Ya. Tuhan tidak ninggalin kamu ketika hati kamu hancur. Bahkan sekarang, Tuhan Yesus justru datang lebih dekat. Dan Tuhan Yesus berjanji untuk memulihkan apa yang rusak, apa yang hilang, apa yang hancur, yang dicuri oleh si iblis. Tuhan kembalikan lipat kali ganda. Karena Tuhan lihat hatimu yang berharap bersandar kepadanya. Tuhan Yesus ada di dekat kita. Yes. Itu dia malam hari ini. Sebelum kamu memejamkan mata, biarkan firman Tuhan menjadi suara terakhir yang kamu dengar. Bahwa Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hatinya dan membalut luka-luka mereka. Mazmur 147 ayat 3. Tidurlah dalam damai sejahtera Tuhan Yesus. Karena Tuhan sedang menyembuhkan hati kamu. Bahkan saat kamu beristirahat. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati dan memulihkan hati kamu. Amin. Sampai jumpa lagi. Silakan ikuti siaran ulang dari live ini di channel YouTube Senam Iman. Terima kasih yang sudah bergabung sampai terakhir siaran live ini. Terima kasih yang sudah follow. Terima kasih yang sudah join dari Fans Club. Terima kasih yang sudah kasih gift. Kita jumpa lagi di siaran live berikutnya 2 hari lagi. Setiap Senin, Rabu, Jumat. Jika berkenan, mungkin kita akan setiap malam. Kalau memang teman-teman pengen setiap malam, ketik komennya di channel YouTube dan juga di postingan yang ada di akun ini. Ya. Mazmur 147 ayat 3. Ya, terima kasih ya Kak Iman ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Baik. Selamat malam. Kita jumpa lagi di siaran live berikutnya dan juga di siaran ulang di channel YouTube Senam Iman. Senam selalu imanmu. Karena Tuhan Yesus juga masih terus bekerja untuk menjawab semua doa permohonanmu. Shalom.